Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Bransa. Saya dari kelas Agribisnis A Palembang dengan NIM 050113819414. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang uji peringkat bertanda Wilcoxon. Oke, langsung saja kita masuk ke slide pertama, yaitu uji Wilcoxon, di mana uji Wilcoxon itu uji non-parametik untuk dua sampel yang bergantungan atau berhubungan. Bisa disebut dengan berkolerasi. Yang kedua, uji Wilcoxon dapat digunakan untuk data yang ordinal atau scale. Ketiga, uji Wilcoxon tidak mensyaratkan distribusi tertentu, yaitu bisa kita sebut dengan normal. Keempat, uji ini digunakan jika besar maupun arah perbedaan diperhatikan dalam menentukan apakah ada perbedaan nyata antara data pasangan yang diambil dari suatu sampel atau yang berhubungan. Berikutnya, uji Wilcoxon dengan sampel besar. Jika ukuran sampel cukup besar, maka distribusi sampling akan mendekati distribusi normal dengan rata-rata standar deviasinya. Sehingga variabel normal standarnya dapat dirumuskan seperti pada gambar slide berikut ini. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh soal, yang dimana suatu survei tentang minat konsumen membeli produk iklan sabun. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh iklan terhadap minat pembeli, maka kita akan melakukan yang namanya observasi terhadap jumlah pembeli sebelum dan sesudah pemberian iklan terhadap 10 toko ini. Ini seperti bisa kita lihat dari tabel ini, bahwa ada 10 sampel iklan sebelum dan sesudah pemberian iklan. Oke, langsung saja. Petunjuk mengerjakannya seperti berikut. Dapat kita rumuskan dengan hipotesis statistik, yang dimana HO bisa disebut dengan Hanihil sama dengan K1 lebih besar sama dengan K2, yang dimana H1-nya K1 lebih kecil dari K2, dimana K1 itu disebut jumlah urutan tanda positif dan K2 itu disebut dengan jumlah urutan tanda negatif. Dan bisa kita lihat dari sini ada Hanihil, iklan sabun tidak mempengaruhi minat pembeli, dan H alternatifnya iklan sabun mempengaruhi minat pembeli. Rumus berikutnya yaitu menetapkan Wilcoxon kritis, yang dimana alfa sama dengan 0,05 atau bisa sebut dengan 5%, dan jumlah sampelnya sama dengan 10. Yang sebelum kita lihat dari tabel tadi, bahwa jumlah sampelnya adalah 10. Maka bisa kita lihat dari tabel berikut ini, bahwa tabel 0,5 dan sampelnya dan N-nya terletak pada 10. Maka bisa didapatkan Wilcoxon kritisnya juga 10. Maka hasil dari Wilcoxon kritisnya adalah 10. Oke, selanjutnya menentukan nilai statistik Wilcoxon. Yang pertama, cara menentukan besar dan tanda beda seperti pada tabel sebelumnya. Yang kedua, mengurutkan beda tanpa memperhatikan tanda. Jumlah terkecil, maka kita berikan peringkat pertama. Dan yang lebih besar diberi angka 2 dan seterusnya. Jika terdapat beda sama, maka digunakan rata-rata. Seperti angka 3 ada 2. Observasi. Diberi angka 4 ditambah 5 dibagi 2, maka hasilnya sama dengan 6,5. Yang ketiga, memisahkan angka yang bertanda positif dan yang bertanda negatif. Dan terakhir, menjumlahkan semua angka positif dan kemudian angka negatif. Nilai
yang terkecil dari kedua jumlah itu dinamakan nilai statistik Wilcoxon yang akan menjadi dasar dalam uji Wilcoxon, di mana nilai statistik Wilcoxon untuk contoh di atas adalah 10. Oke, langsung saja kita langsung masuk ke pengerjaannya, yang dimana ini adalah 10 sampel. Ini yang 10 sampel ada yang sebelum dan sesudah pemberian iklan, dimana kita langsung tentukan saja bagaimana cara mendapatkan plus 2 ini yang terdapat pada tabel kolom keempat. Yang pertama, kita bisa lihat daripada tabel kolom kedua bahwa sampel pertama terdapat sebelum pemberian iklan adalah 74 dan sesudah pemberian iklan menjadi 76. Maka terdapat bedanya bertambah menjadi plus 2. Maka bisa kita isi di kolom beda pada kolom 4 ini plus 2. Berikutnya yang sampel kedua 73 sebelum pemberian iklan dan sesudah pemberian iklan tetap menjadi 73, maka bedanya 0. Pada sampel ketiga 86 sebelum pemberian iklan dan sesudah pemberian iklan menjadi 81, maka terdapat beda menjadi minus, tidak plus. Selanjutnya pada sampel keempat 84 sebelum pemberian iklan dan sesudah pemberian iklan menjadi 87, menjadi bertambah 3. Maka ditulis pada kolom 4 menjadi plus 3. Pada sampel kelima 88 sebelum pemberian iklan menjadi 93 sesudah pemberian iklan, maka akan menjadi plus 5 dan seterusnya. Baiklah, selanjutnya akan kita menentukan rank pada tabel berikut, yang dimana kita bisa menentukan rank ini pada tabel kolom keempat, yang dimana jika ada nilai yang sama maka akan ditambahkan dan dibagi 2. Yang pertama kita akan menentukan yang seperti yang saya jelaskan tadi, sebelum peringkat terkecil maka akan diberikan nilai 1. Di sini ada minus 1, maka akan kita jadikan 1. Yang perbedaan kolom kedua yang ada plus 2. Kenapa ranknya menjadi 2,5? Karena beda pada kolom keempat ini ada 2, yang dimana terletak pada sampel 1 dan sampel 7. Ada minus 2 dan ada plus 2. Yang dimana minus 2 ini kita jadikan nilai 2 dan plus 2 ini kita jadikan nilai 3. Jadi 3 ditambah 2 sama dengan 5. Maka dibagi 2 menjadi 2,5. Maka bisa kita isi rank pada kolom 5 ini pada sampel pertama, maka jawabannya adalah 2,5 karena dibagi 2. Dan sampel kedua, jika bedanya 0, maka kita abaikan saja dan ranknya juga kita abaikan saja. Selanjutnya pada sampel ketiga minus 5. Kenapa bisa 6,5? Karena pada sampel kelima juga plus 5, yang dimana minus 5 kita jadikan 6 dan plus 5 kita jadikan 7. Maka 6 ditambah 7 sama dengan 13. Dibagi 2 jadi 6,5. Jadi kita tulis menjadi 6,5. Berikutnya pada sampel keempat plus 3 kita jadikan 4 ditambah 1. Berikutnya plus 4 kita jadikan 5. Dan seterusnya. Baiklah, selanjutnya kita akan menentukan tanda positif dan tanda negatifnya. Yang dimana tanda negatif dan tanda positif bisa kita tentukan pada tabel kolom keempat yang beda ini. Pada sampel pertama, tabelnya di kolom keempat ini berhasil positif, berarti kita tulis positif ranknya 2,5. Untuk yang
berjumlah 0 kita abaikan saja. Selanjutnya, pada sampel ketiga minus 5, maka kita masukkan kepada tanda negatif minus 5. Ke sampel keempat plus 3, maka kita masukkan ke tanda positif. Pada sampel kelima tandanya positif, kita masukkan ke tanda positif. Dan seterusnya, sampai kita menjumlahkan keseluruhannya. Yang tanda positif berjumlah menjadi 26 dan tanda negatif menjadi 10, yang dimana Wilcoxon kritisnya adalah 10. Oke, maka kita simpulkan bahwa HO ditolak jika statistik Wilcoxon lebih kecil sama dengan Wilcoxon kritis dan sebaliknya. Karena Wilcoxon hitung sama dengan Wilcoxon kritis sama, maka HO-nya ditolak. Mungkin sekian saja penjelasan dari saya. Terima kasih.